ditunggangin gitu, nggak mau, karena konsepnya ini dari rakyat untuk rakyat. Kita lagi dikasih ini nih, materi kuliah khusus, eksklusif, spesial, dan gratis. Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Bersuara. Kali ini kita di konten yang ke-11, kebetulan ditemani oleh Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo. Gimana kabarnya Mas Reza? Baik. Kesibukannya apa aja nih Mas Reza akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini kita masih tetap gerak di sosial. Gerak di sosial. Ini ya, gerak dulu aja. Yes. Ini kalau boleh tahu ini gerak dulu aja ini apa sih Mas? Gerak dulu aja ini sinergi dari masyarakat. Buat bantu teman-teman yang lagi menderita COVID ya, yang terutama yang lagi isoman sih, isolasi mandiri. Nah, cuma nggak menutup di situ, kita sekarang gerak di lini yang lain. Di lini yang lain, contohnya kayak apa ya Mas? Contohnya ya lebih luas lagi sih skopnya. Kalau yang dulu kita fokus di teman-teman yang lagi isoman, sekarang kita skopnya ke teman-teman yang membutuhkan. Terus pertamanya ini bisa kebentuk dari gerak dulu aja ini apa Mas? Pertama bagaimana gitu bentuk? Bagaimana terbentuknya yaitu dari ini sih, keresahan aku karena beberapa tetangga juga ada yang isoman dan nggak mendapatkan perhatian dari lingkungannya. Akhirnya awal aku gerak sendiri, terus akhirnya ada teman mau gabung sampai akhirnya jadi sebuah gerakan yang ya cukup massal sih waktu itu sih. Ini jatuhnya kan kita indie ya Mas, gerakan indie ya, gerakan indie, dan kita terbentuk sendiri atas rasa kemanusiaan itu ya. Nah, di baliknya Mas ini sendiri itu kan dibantu dengan teman-teman, apa ada syarat-syarat nggak Mas yang untuk membantu gini? Kayak volunteer-volunteernya gitu. Syarat buat jadi volunteer ya. Yang penting ikhlas dulu. Yang pertama adalah muncul dari hati. Dari hati murni buat turun ke jalan, turun ke lapangan buat bantu teman-teman. Soalnya kita kan di sini sukarela gitu. Iya, suka. Nggak ada sama sekali kayak biaya dikasih atau gimana? Ada. Cuma ya itu tadi sukarela. Awalnya harus dengan sukarela dulu ya, karena emang ini kan kita gerakan sosial ya. Nah, dengan ini udah dibentuk, apa sekarang ini kan COVID ini udah turun ya, dari data-datanya, apa gerakan ini masih jalan nggak Mas? Gerakan ini masih jalan karena angka COVID menurun, tapi kan bukan berarti tidak ada yang sakit gitu kan. Jadi kita tetap gerak di isoman tetap, tapi skopnya diperluas sekarang. Misalnya kayak teman kita kemarin ada di daerah Boyolali itu yang dia lahir punya kelainan kulit. Jadi kayak semacam terbakar gitu. Bawaan dari lahir itu. Nah, itu kita bantu juga karena memang butuh cost yang tinggi buat ininya dailynya buat kebutuhannya juga ya. Nah, berarti sekarang kan lingkupnya bukan membantu masyarakat dalam hal kena COVID, dalam kena lainnya. Berarti misalkan ada kita masyarakat yang kelainan atau punya bayi gitu kelainan, atau misalkan dalam keadaan profesinya dia lagi menurun gitu, lagi dipecat atau apa, itu bisa dibantu sama gerakan. Bisa banget. Kita kemarin malah ngirim seragam juga buat Mojosongo sih karyanya sih ya. Buat temen yang adik kita yang butuh seragam baru waktu itu. Itu gimana caranya Mas untuk kita bisa dibantu sama gerak dulu aja? Cek di Instagramnya gerak dulu aja, atau di Instagram saya di rezananda.ns, atau langsung ke kontak nomor saya aja gitu. Itu langsung bisa nanti dibantu gitu. Nah, terus untuk seperti kayak Mas ini udah ada media-media belum yang mengangkat Mas pas gerak dulu ini aja jalan? Media cukup banyak sekarang. Kemarin itu Al Jazeera, terus CNN, terus kalau media cetak itu kemarin Solo Post, terus radio di Radio Idola,
Ya banyak lah. Udah banyak lah yang publish Mas Reza ini ya. Gerakan Iya. Nah, dengan itu Mas Reza ini pernah nggak Mas kayak ngalamin suatu kayak hambatan gitu di gerak dulu aja ini waktu ngejalaninnya, hambatan-hambatan apa aja gitu? Hambatan pasti ada, orang kita jalan aja kan Iya. ada sadung kan. Iya, bener banget. Nah, hambatan pasti ada lah, cuma karena kita udah ikhtiar buat ini buat ngebantu orang ya, itu akhirnya bukan jadi hambatan, akhirnya jadi sebuah tantangan buat kita. Buat tantangan untuk Bagaimana kita berbuat baik, jadi lebih baik itu tadi. Nah, berarti yang namanya kita gerak dulu aja ini gak jauh lagi dari dana ya. Saya dana buat bantu-bantunya. Nah, Pasti dong. biasanya dana-dana yang masuk itu dari mana aja Mas? Dari masyarakat kebanyakan. Dari masyarakat. Dari masyarakat lokal ya, warga gitu. Instansi jarang sih, karena beberapa kalau aku ya konsep idealku di gerakan ini, kita nggak pengen ada ini brand placement ataupun apa ya ditunggangin gitu, nggak mau, karena konsepnya ini dari rakyat untuk rakyat gitu. Makanya dari instansi jarang, kebanyakan dari teman-teman, dari ya kumpulan warga dan lain-lain. Berarti tapi udah ada belum Mas yang nawarin dari instansi untuk dibantu? Ada, cuma ya tadinya itu ya. Dengan dasarnya nggak menolak atau gimana Mas jatuhnya? Ini sih, kalau menolak enggak kurang kasar ya, kayak terlalu kasar. Aku nggak nolak, cuma aku kasih saran ke dia, daripada dipakai buat ini, mending dipakai sendiri aja. Toh toh itu lebih sesuai keinginanmu, instansinya maksudnya, sesuai keinginan instansinya. Kalau di kita kan nggak bisa kayak gitu. Misal kayak waktu pembagian sembakonya itu harus ada logonya atau harus ada tagline-nya dia, nggak bisa gitu. Itu jatuhnya ntar politik aja ya, ada masuk politiknya. Jadi udah ada campur tangannya ya maksudnya. Kita malah kasih advice ke mereka bagaimana cara memilih ini bahan baku yang murah, yang kualitasnya cukup baik buat disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Terus Mas, ini dalam gerakan dulu aja ini memandang kelas sosial nggak Mas? Kita jadi misalkan kalau ada nih kelas yang misalkan orang DPR gitu membutuhkan gerak dulu aja ini, itu gimana? Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kasih dong. Kita kemarin aku malah chat pribadi sama si Gibran waktu itu. Aku chat pribadi sama Mas Gibran waktu itu. Waktu itu kan Mas Gibran sakit loh. Iya. Karena COVID loh. Nah, aku chat, halo selamat siang Mas Gibran. Saya Reza, founder dari Gerak Dulu Aja, ingin menawarkan bantuan berupa sembako ini apabila membutuhkan. Buat popok bayi juga ada. Tapi itu dijawab nggak Mas? Enggak. Enggak. Kalau yang di WhatsApp dijawab adminnya, kalau yang di Instagram enggak. Terus ini Gerak Dulu ini aja berarti udah terstruktur gitu ya Mas ya? Terstruktur maksudnya udah ada adminnya, udah ada misalkan kalau kita udah ngasih itu pasti ada semacam kayak WhatsApp-nya gitu. Tapi kalau ini admin dan lain-lain sekarang aku sendiri yang megang. Karena udah nggak begitu hektik kayak kemarin. Kalau yang kemarin tuh dibantu sama Sigit Purnomo namanya, terus Tian Christian Oksa, Pak Eko, sama Pak Sony yang bantu. Berarti itu masih di kalangan masyarakat juga ya Mas ya? Nah, terus ini waktu bulan-bulan yang benar-benar sibuk lah, ibaratnya kayak banyak banget yang butuh bantuan dari komunitas ini, waktu bulan apa sih Mas? Waktu bulan Juli. Ya. Bulan Juli itu gila-gilaan, kita ngirim sampai berapa ya kemarin itu? 1.800-an kali. 1.800-an ini pengiriman. Untuk bahan-bahan makanan. Bukan hanya bahan makanan, vitamin juga, terus
popok bayi, susu, terus diapers buat orang dewasa, terus ini ambulans, oksigen, terus banyak lah. Semuanya berarti ya. Sebisa mungkin kalau bisa semuanya dibantu ya dibantu ya Mas. Ya, sebisa mungkin ketika kita bisa bantu ya bantu gitu. Berarti ini gerakan dulu aja ini gak memandang kelas sosial dan semuanya kalau emang butuh bantuan pasti dibantu gitu segala keadaan. Nah, terus untuk apa ya Mas ya? Ada apa ya Mas kayak semacam mau gerak lagi nggak di dalam ke sosial gini? Ada rencana nggak? Kalau program ke depan itu kita mau bikin sekolah buat anak jalanan dan gelandangan. Terus ya ini masih digodok gimana caranya, terus tempatnya mau di mana nantinya, terus strukturnya bagaimana dan penerapannya nanti gimana, itu masih digodok. Terus yang berarti itu Mas nggak secara langsung menggandeng mahasiswa ya? Tenaga pengajarnya dari mahasiswa. Itu Mas maksudnya jurusannya itu bebas apa misalkan pendidikan gitu, khusus pendidikan yang bebas sih kalau karena fokusnya bukan ke ini kita kasih edukasi yang formal begitu, enggak. Kita aku pengennya ini mereka setelah lulus dari sini dia bisa nerapin soft skill ataupun apapun yang mereka dapat dari situ buat dijadiin usahanya mereka atau kerjanya mereka begitu. Jadi kebanyakan malah dari ini teman-teman yang punya skill lain, misal lukis, terus di ini wirausaha, terus di crafting dan lain-lain. Terus berarti itu nggak melulu sama pendidikan yang umum gitu kayak kita belajar IPA, IPS enggak. Kalau yang wajib ini sih matematika sih. Semua butuh matematika. Kenapa wajib Mas matematika? Ya iya dong Mas. Misal nih kita bikin bisnis gitu kan. Nah terus kita nggak matematikanya nggak bagus kan ya bisa dibohongin. Lucu gitu. Iya, dibohongin ya. Terus kenapa Mas Mas ini lebih untuk mengambil pendidikan yang semacam kayak tadi kayak lukis, entah apa tadi yang disebutin gitu. Ya karena ini yang bisa instan dipakai sih di ini kehidupan nyata. Kalaupun nggak bisa itu kan juga bisa buat ini bakal ke depannya. Misal lukis itu bisa ini kita bisa gambar gelas ini terus kita jual, nilai jualnya nambah karena ada proses kreatif di situ dan lain-lain, atau bikin jamu atau ini dan lain-lain, apapun yang bisa dijadiin uang asal ada kreativitasnya gitu ya Mas. Daripada kalau kita kasih ini yang akademis banget nih misal IPA, IPS dan lain-lain, penerapannya gimana, kapan kita mau pakai kalkulus, kapan kita mau pakai ilmu ini sosiologi, atau kapan kita mau pakai ini hukum relativitas. Itu kan nggak jarang kan ya buat teman-teman yang anak jalanan dan gelandangan gitu. Ya, jadi kita cari ini penerapan paling instan dan paling aplikatif buat teman-teman anak-anak jalanan dan gelandangan begitu. Oke. Terus apa yang kayak ngebangun Mas ini untuk bikin program ini awalnya itu? Yang mana nih? Yang sekarang tadi disebutkan yang buat anak jalanan. Dan bisa disebutin kali untuk namanya sendiri dari program ini apa gitu biar audiensnya tahu. Oke, namanya ini awalnya dulu kenapa kok begitu ya? Itu karena dulu aku pernah hidup di jalan 2 tahun. Itu sama komunitas punk namanya Zombie, sampai sekarang masih ada komunitasnya, Zombie Corporation. Di sana aku ngerasain nih ternyata yang dibutuhkan bukan bantuan berupa materi, karena ketika dikasih bantuan berupa materi habis karena nggak bisa dikelola, mereka nggak tahu cara mengelolanya. Misal kita kasih ini dana buat ini, aku kasih dana 3 juta kamu buat usaha misal begitu ya, kamu buat usaha, coba kamu survive sendiri, pasti habis. Karena dulu pernah praktek juga, kita sosial eksperimen, kita kasih dana 300.000 buat
anak pengamen yang kebetulan ini sering mampir ke tempat kita. Kita kasih 300.000. Jualan rokok aja ya gampang, tinggal dititipin di warung-warung. Oke mas, siap. Ketika eksekusinya di rokok sendiri habis, uang modal habis, produknya habis juga. Jadi di situ yang awalnya buat Mas Reza ini bikin gitu program. Ternyata bukan di materinya, bukan support berupa finansial yang mereka butuhkan, tetapi di pengelolaan. Bagaimana dia merubah sesuatu ini menjadi sesuatu yang menghasilkan buat dia, begitu. Ya berarti ya untuk anak jalanan ini yang dirubah lebih ke mindsetnya. Mindsetnya biar gimana nih cara ngelola uang 300.000 jadi lebih. Harapannya nggak muluk-muluk 300 jadi 3 juta dulu aja lah. 300 jadi 3 juta. Syukur-syukur bisa jadi 30 juta, 300 juta. Kita juga ikut seneng kan melihatnya kan, wah ada yang lulus dan jadi seseorang yang baru nih gitu kan. Nah, makanya nama programnya ini Dream Child. Ya harapannya dia bisa jadi ini anak impian buat sekitarnya, buat lingkungannya lah. Nggak muluk-muluk buat Indonesia, buat apa enggak, buat sekitarnya dulu aja lah. Memotivasi juga yang buat yang sekolah normal ya, maksudnya yang punya biaya. Kalau jangan kalah lah sama yang dibikin nanti di Dream Child gitu ya. Impactnya semoga bisa begitu. Semoga gitu. Nah terus minum dulu ya mas. Minum dulu. Terus kan itu nanti dibentuknya kayak sekolah ya mas ya. Nanti itu lulusannya itu mau di gimana ya mas? Mau diproses kayak gimana gitu? Mau diproses kayak gimana? Maksudnya dibentuknya lah gitu. Kan ada lulusannya nih. Habis dari lulusan itu apa udah aja itu lulus, apa nanti bisa ditingkatkan lagi gitu? Setelah itu setelah sekolah itu ya ini kan aku sendiri digital marketing dan ini bisnis konsultan, jadi agak paham lah tentang bagaimana cara membentuk bisnis, bagaimana cara memasarkan. Ya mungkin kalau produknya bagus atau orang ini bagus bisa disupport aja, kita kasih support yang paling maksimal lah. Misal dia ternyata punya kemampuan di menciptakan sesuatu nih, ya kenapa nggak kita support gitu. Kalau buat yang ini misal ternyata dia ada menonjol di bagian manajemennya atau di matematisnya dan lain-lain, ya kita carikan ini tempat kerja yang mau nerima begitu. Oke, berarti berarti dari lulus ini tuh masih ada pembentukannya gitu, masih ada kebayangnya gitu ya? Masih. Terus untuk masalah perizinannya ke pemerintah itu gimana? Itu yang sulit. Kemarin kita aku sempat agak pesimis karena ternyata butuh tempat yang tempat fisik yang permanen boleh, semi permanen boleh katanya sih. Maksudnya ya tempatnya di situ terus gitu. Katanya begitu. Nah, sedangkan yang ada di pikiranku saat itu mau dibikin di Sekartaji, Taman Sekartaji. Nah, kalau tempatnya di situ nggak bisa dong, kan taman. Kan itu fasilitas umum kan, nggak bisa dipakai dong. Nah, itu yang sempat jadi dilemanya di situ. Ternyata cukup susah izinnya. Untungnya kemarin ada teman dari ini yang ada koneksi ke inilah pemerintahan. Dia bilang katanya suruh jalan aja dulu cari murid, terus langsung kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dulu, setelahnya nanti izin mau dibantu, katanya begitu. Ya semoga aja bener dibantu ya dari tempat ya. Amin. Dari tempat, dari segala macam fasilitas, semoga dibantu karena kita sebagai manusia itu nggak hidup sendiri gitu. Kita makhluk sosial dan kita harus mempedulikan gitu ya mas ya. Lingkungan kita biar
apa ya, biar kita sama-sama maju lah. Yes. Karena kalau misalkan kita tetap individualisme, kapan kita majunya ya Mas ya? Lapar sendiri kan akhirnya, kenyang sendiri, lapar sendiri. Sama kayak COVID ini ya, kayak di COVID ini kita di apa ya Mas, jatuhnya itu dikasih ujian yang sama yang di atas gitu. Menurutku kita lagi dikasih ini nih, materi kuliah khusus, eksklusif, spesial, dan gratis. Ya walaupun ini ya walaupun kalau kita lihat realitanya ya perih lah, banyak yang bisnisnya hancur, banyak yang keluarganya ditinggal, banyak yang kehilangan orang tercinta. Cuma kalau kita ambil sisi positifnya, banyak banget sih. Misal kita lebih mengenal waktu, kita lebih menghargai waktu, kita lebih menghargai tentang uang, kita lebih menghargai tetangga, kita lebih menghargai orang-orang yang berkontribusi ke kita dan lain-lain. Jadi kita bisa lebih melek lah jatuhnya, lebih melek terhadap sekitar. Ya semoga kita cepat-cepat ya Mas ya, kayak COVID ini cepat selesai, sama semoga programnya Dream Child ini cepat-cepat terlaksana. Sama ini Mas, ada nggak kalau misalkan mahasiswa nih yang misalkan bantu atau mau ikut program ini, ke gimana caranya gitu Mas? Chat di nomorku aja. Chat di nomornya Mas. Chat di WhatsApp aja, nanti tolong dikasih. Iya siap, ntar dikasih untuk nomor WhatsAppnya Mas Reza ini buat kalian mahasiswa yang mau ikut program ini. Karena kita sebagai mahasiswa apa ya, ya penerus lah generasi bangsa juga gitu. Jadi harus jadi tiang juga ya Mas. Yes. Nah, terus untuk ini Mas, closingan ke audiens ini, mau buat closingan kayak semacam kata-kata gitu Mas buat audiens, biar motivasi kayak apa kayak gitu lah, yang oke lah gitu. Ya ini sih ya, segala yang di bumi ini tidak untuk dimiliki, jadi mari berbagi, karena berbagi tidak mengurangi rezeki. Itu aja sih. Itu ya, deep banget itu. Deep ya, kalau kalian dengerin baik-baik itu deep banget artinya. Jadi makasih Mas Reza udah mau datang ke sini dan udah jauh-jauh juga ya ke sini. Jadi Mas Reza ini juga ada bukunya ya, dari Gerak Dulu Aja, bisa kalian lihat nih. Ini Gerak Dulu Aja nih udah ada dokumentasinya Mas Reza. Dokumentasinya nih, Gerak Dulu Aja di sini udah apa ya, kemarin tadi tuh di situ ada udah terbagi juga berapa yang terbantu gitu. Dan kita masih open donation sampai sekarang, jadi buat teman-teman orang-orang baik di luar sana, kalau kalian ada rezeki lebih boleh lah bantu kita, langsung bantu sesama juga, langsung dihubungin ke Instagramnya Mas ya, di apa di Gerak Dulu Aja, ntar di kita apa ya, kita cantumin di sini. Sama atau kalau pengen fast respon ya di WA aku juga, di nomor aku juga langsung aja. Ntar dikasih di deskripsi atau di visualnya Rumah Bersuara, oke? Nah, mungkin itu aja ya untuk konten kita yang ke-11. Kita ketemu lagi di lain waktu. Semoga kalian baik-baik aja, dan gua harap kalian dari video ini bisa ngambil hikmah-hikmahnya yang bisa kalian terapin lah ke lingkungan kalian yang masih nggak peduli sama lingkungan kalian, dan masih yang ya individualisme gitu. Jangan selalu berpikir sendiri, karena kita hidup bersosialisasi dan kita butuh yang namanya orang lain juga gitu. Yes. See you in next content. Bye.